Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Allah, salawat teriring salam semoga selalu cerah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kepada anak-anakku semua yang sekarang kalian sudah duduk di kelas 9 dan mudah-mudahan kenaikan kelas kamu memberikan motivasi tersendiri untuk diri kalian untuk lebih giat lagi belajar meskipun dalam keadaan pandemi ini dan belajarnya meski harus dari rumah alias pembelajaran jarak jauh. Namun mudah-mudahan tidak menghalangi kalian untuk tetap belajar dan berkarya. Terlebih lagi pelajaran kita adalah pelajaran prakarya. Sebagaimana biasa, pelajaran prakarya menuntut kalian untuk senantiasa berkarya dan untuk bisa modifikasi, membuat, merancang dan sebagainya dalam hal-hal yang baru, senantiasa menjadikan kalian seorang yang bisa menciptakan atau merancang atau memodifikasi atau menemukan suatu hal-hal yang baru sesuai dengan prinsip-prinsip keterampilan. Dan mudah-mudahan di kelas 9 ini kalian lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajarnya, karena waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran prakarya kali ini kalian lebih panjang. Dalam pembelajaran kali ini saya akan memberikan materi serta tugas serta hal-hal yang perlu kalian ketahui. Nanti saya akan memberikan materinya apa saja, pembelajarannya dengan cara apa saja, kemudian penilaiannya apa saja, dan yang lebih penting lagi tujuan dari pembelajaran kalian akan apa saja yang akan kalian lakukan. Sementara itu, sebagai gambaran umum, di dalam pembelajaran prakarya ada 4 aspek, namun seperti biasa kita hanya mengambil 2 aspek dalam satu semesternya. Dalam semester pertama ini ada 2 aspek, yaitu kerajinan dan pengolahan. Yang semester pertama atau 3 bulan pertama kita akan ambil kerajinan, dan trimester yang kedua kita akan ambil pengolahan. Dalam kerajinan di trimester pertama kalian akan membelajar tentang kerajinan hias. Berikut adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah materi pembelajaran prakarya kelas 9 SMP 10 November Jakarta pada semester 1 yang akan membahas tentang kerajinan. Pada kompetensi dasar di 3.1 kalian diminta untuk memahami desain dan pengemasan karya kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan konsep prosedur sesuai dengan wilayah setempat. Yang kemudian 3.2 kalian bisa menerapkan proses modifikasi karya kerajinan yang memiliki fungsi hias sesuai dengan wilayah setempat. Dan yang ketiga 3.3 kalian bisa memahami desain pengemasan karya, pengemasan titik intinya adalah pengemasan, serta yang 3.4 kalian mampu menerapkan proses modifikasi. Jadi kita di sini pada kompetensi ini kita diminta untuk paham, kemudian menerapkan proses, artinya bisa merencanakan. Yang ketiga dan keempat kita mampu melaksanakan praktek kerajinan karya yang memiliki fungsi hias serta pengemasannya pada yang keempat. Pada kompetensi keterampilan, kamu bisa membuat karya, memodifikasi, membuat karya dan pengemasan, serta memodifikasi karya dan pengemasan kerajinan. Fungsi pakai, ada fungsi hias dan juga fungsi pakai. Namun kita pada kali ini akan lebih menekankan pada fungsi hias. Pada tujuan pembelajaran, dari pembelajaran ini diharapkan kalian 1. Mampu mengerti kerajinan yang memiliki fungsi hias dengan berbagai teknik, baik teknik jahit, batik, anyam, dan lain-lain. Bentuk hiasan atau bentuk kerajinan karya kerajinannya itu bisa berupa hiasan dinding, boneka, hiasan interior atau eksterior, dan lain-lain. Yang kedua, kamu diharapkan memahami jenis dan motif ragam hias pada kerajinan yang memiliki fungsi hias dan fungsi kerajinannya. Selain fungsi hias, fungsi kerajinannya kalian juga diharapkan untuk memahami. Yang ketiga,
mampu merencanakan pembuatan kerajinan fungsi hias dalam bentuk perencanaan yang tepat dan akurat. Seperti yang sudah kita lakukan di kelas 7 dan kelas 8, kalian membuat perencanaan. Mudah-mudahan kalian masih bisa ingat semua. Yang keempat, kamu mampu membuat karya kerajinan yang memiliki fungsi hias sesuai dengan prosedural. Maaf S, ini harusnya. Proseduralnya dari mana? Dari perencanaan yang kalian buat di pertemuan sebelumnya. Yang kelima, kalian mampu mengemas karya kerajinan yang sudah kalian buat. Alokasi. Sehubungan dengan masa pandemi dan PJJ ini, kalian akan belajar secara jarak jauh dengan Bapak pada pertemuan pertama, yaitu pertemuan kali ini pada hari ini tanggal 16 bulan Juli 2020. Kalian diminta untuk memahami prinsip, jenis, motif, teknis, dan pengemasan karya kerajinan fungsi hias. Dari mana saya belajar, Pak? Silahkan kalian download e-book yang sudah Bapak bagikan di classroom tadi. Silahkan kalian download, tidak terlalu besar, dan bisa kalian baca langsung di situ. Bentuk penilaiannya, Bapak akan memberikan tes tulis latihan yang akan kalian isi pada link Google Form yang nanti Bapak sudah berikan. Pertemuan kedua, nanti kita akan mengamati video. Videonya akan kita berikan tanggalnya kayaknya di tanggal bulan Agustus. Ini karena masih masa pandemi, nanti di bulan Agustus kita juga akan ketemu. Jadi perhatikan jadwal pertemuan kita yang ada di web 10 November. Silakan kalian download, di situ ada pembelajaran, di pembelajaran ada kelas-kelasnya, itu jadwal kalian sudah bisa kalian download di situ. Kemudian pada pertemuan kedua, Bapak akan memberikan video. Silahkan kalian amati. Video dari Bapak hanya sebagai contoh. Silahkan kalian cari lagi, kemudian perhatikan teknis, cara, kemudian alat dan bahan tentang membuat kerajinan fungsi hias yang tidak akan memberatkan kalian, dan mudah-mudahan itu akan memudahkan. Sebagai bocoran, sepertinya kita akan membuat boneka ondel-ondel dari botol bekas. Nanti silahkan kalian amati, kalian tiru, dan kita bisa modifikasi untuk karya kerajinan kita. Penilaiannya apa? Penilaian kedua, kalian hanya diminta praktik pembuatan perencanaan, belum kerajinannya. Hanya perencanaannya saja. Linknya di mana? Nanti akan Bapak berikan pada classroom. Kemudian pertemuan ketiga, jadwalnya menyusul, kita akan mempraktekkan praktek pembuatan karya kerajinan. Silahkan kalian praktekkan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kedua. Dengan cara apa prakteknya? Dengan cara membuat tutorial video. Praktek pembuatan karya kerajinan. Mohon maaf, ini sudah berkarya kita. Nanti video itu dikirimkan pada link yang nanti Bapak akan berikan. Pertemuan keempat, kalian mendemonstrasikan hasil kerajinan karya fungsi hias kalian. Jika masih ada yang belum, maka kesempatan keempat ini adalah kesempatan terakhir, yaitu remedial. Penilaiannya, siswa mengirimkan foto karya kerajinan yang sudah dipajang. Umpama boneka ondel-ondelnya itu kamu taruh di meja belajar kamu, atau di meja ruang tamu kamu, atau di ruang samping TV rumah kamu. Silahkan kalian kirimkan foto bahwa itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai fungsi hias. Pertemuan pertama. Baik, kita akan masuk pada pertemuan pertama. Materi yang kalian harus pahami dari e-book yang sudah Bapak bagikan, silahkan kalian buang terangkuman, alias kalian memahami. Apa yang dipahami? Pertama, pengertian kerajinan yang memiliki fungsi hias. Fungsi hiasnya itu apa? Kerajinannya yang seperti apa? Kemudian kalian bisa pahami tekniknya seperti apa. Ada teknik jahit, ada teknik membatik, menganyam, mengelem, memotong, dan lain sebagainya.
Perhatikan juga bentuk karyanya, boleh jadi hiasan dinding, boleh jadi boneka, boleh jadi hiasan interior atau eksterior dan lain sebagainya. Silahkan kalian perhatikan pada e-book yang sudah kalian download dan sudah Bapak bagikan. Kedua, jenisnya. Jenis kerajinannya, kerajinan apa? Fungsinya untuk apa? Fungsi hiasnya untuk apa juga dapat kalian baca di e-book yang sudah Bapak berikan. Motif dengan banyak dan keragaman yang ada di Indonesia, banyak yang bisa kalian pahami. Dari motif daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Betawi, atau Jakarta, bisa kalian pelajari dan silahkan kalian pahami maknanya. Semuanya masih ada di buku e-book yang sudah Bapak bagikan. Kemudian, mulai kita pada alat, pada bahan, pada teknik, serta proses pembuatan karya kerajinan fungsi hias. Di sini, kalian akan lebih memahami banyak apa saja alat yang digunakan. Bahan yang digunakan apa saja dengan berbagai macam contoh kerajinan yang ada di e-book tersebut. Di buku Prakarya kelas 9, silahkan kalian perhatikan, baca, dan pahami. Dan terakhir, ada pengemasan. Apa fungsi pengemasan pada karya kerajinan? Apa tujuannya pengemasan? Apa juga manfaatnya pengemasan bagi karya kita? Itu dapat kalian baca di e-book yang sudah kalian download tersebut. Kalau tidak download, maka kalian akan kesulitan sendiri. Dan terakhir, saya memberikan pertanyaan untuk memudahkan kalian memahami materi. Silahkan kalian dengan mencari jawaban pertanyaan berikut. Apa pertanyaannya? Apa saja tujuan dari produk kerajinan fungsi hias? Silahkan dibaca. Kemudian apa perbedaan fungsi hias dengan fungsi pakai? Silahkan kalian baca. Apa pengertian bahan alam? Apa pengertian bahan buatan? Jangan lupa disebutkan juga contoh-contohnya. Pengertian bahan limbah organik dan anorganik juga kalian bisa pelajari di situ. Sebutkan juga contoh-contoh kerajinan fungsi hias. Ya, seperti itulah materi dan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Berikut juga teknik penilaiannya yang akan kita laksanakan. Semoga di pertemuan ke depan kalian sudah lebih banyak tahu tentang ragam hias yang ada. Berikut teknik dan segala macamnya. Silahkan kalian download e-book untuk mata pelajaran prakarya pada link yang tadi sudah disediakan. Kemudian silahkan banyak membaca, banyak tahu tentang ragam hias apa saja dan contohnya apa saja, terbuat dari apa saja. Silahkan kalian banyak tahu sehingga pertemuan yang akan datang, diskusi yang akan berjalan akan lebih variatif dan lebih seru lagi. Terima kasih banyak, selamat belajar, jaga kesehatan dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan virus corona dari Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan di semester depan kita sudah bisa kembali tatap muka. Sekian, salam kangen dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.